Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Allah ta'ala wa la tajadatina fatul arifin faqih fitin wa yu'alim ta'wil yufidu ala qulubina ma'afadha ala qulubina wa yabtuguna wa dhuriyatina fi liwan ibadin taqabbal qulubana wa sunnatana ala dhikri wa mahabbati wa ala ma'ana wa salafna salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Na'ina ta'lim wa ta'allum wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasi 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalah 'ala al-huda ibtigha wajhillahu mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa 'ulumi salihin fid dharain amin. Dan lagi kata syekh kita Qutbuz Zaman Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Qadiri Al-Khalwati rahimahullahu ta'ala, i'lam anna husnal khitam ala salasati aqsam. Fal awal al-mautu ala al-iman, wasani al-mautu ala al-iman wal islam, wasalis al-mautu ala al-iman wal islam wal ihsan. Ketahui olehmu bahwa baik kesudahan mati atau husnul khatimah itu terbahagi atas 3 martabat, 3 tingkatan. Martabat yang pertama yaitu mati atas beriman dengan Allah Ta'ala dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan segala kitab Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya dan dengan segala kelakuan hari kiamat. Dan martabat yang kedua yaitu mati atas iman dan Islam. Dan martabat yang ketiga yaitu mati atas beriman dan Islam dan ihsan. Dan adalah martabat yang ketiga ini yaitu yang terlebih tinggi daripada segala martabat yang jadi sebab membaikkan kesudahan mati itu. Dan dalil martabat yang pertama itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanyai akan dia oleh Jibril alaihissalam akan iman. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu yaitu bahwasanya engkau percaya dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya dan segala kitabnya dan segala rasulnya dan segala kelakuan hari yang kemudian, yakni hari kiamat, dan percaya akan segala qadar Allah baiknya dan jahatnya itu daripada Allah Ta'ala. Dan dalil martabat yang kedua itu yaitu sabda Nabi SAW tatkala ditanyai oleh Sayyidina Jibril alaihissalam akan dia akan Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa an tashhada anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu bahwa engkau kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan yang punya ibadah dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala, dan naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala, dan engkau mendirikan sembahyang fardu yang 5 waktu, dan engkau memberi zakat akan hartamu, dan engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau pergi naik haji ke Baitullah jikalau ada engkau puasa pergi kepadanya.
Dan adalah dalil martabat yang ketiga itu yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanyai oleh Sayyidina Jibril alaihissalam akan ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu bahwa engkau berbuat ibadah akan Tuhanmu seolah-olah engkau lihat akan Dia. Maka jikalau tidak engkau lihat akan Dia, maka bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat akan dikau. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya yang tersebut di dalam kitab yang bernama Siyarus Salikin ini daripada awal hingga akhirnya itu masuk di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan iman, Islam, dan ihsan. Jadi kitab Siyarus Salikin ini mencakup 3 ilmu tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman berhubungan dengan ma'rifat atau ketauhidan kepada Allah. Islam berhubungan dengan ilmu fiqih atau ilmu syariat. Ihsan berhubungan dengan ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu dibicarakan di dalam kitab Siyarus Salikin ini, yang mana 3 ilmu ini kata ulama wajib kita menuntutnya sekedar yang kita perlukan. Kada boleh kada lupang boleh aja kada nuntut ilmu nang 3 ini wajib nuntut ilmu. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Jadi belajar kita fikih aja kah ada Bapak? Wajib juga itu, jangan dihinakan fikih. Ada Bapak fikih itu ya. Fikih itu adalah kelakuan Nabi. Tasawuf itu adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi orang menghina akan fikih berarti menghina akan kelakuan Nabi. Bujur aja fikih di zaman Nabi kada ada. Ilmu fikih ada di zaman tabi'in. Di zaman Imam Arba'ah, imam yang 4. Tauhid, tasawuf memang kada ada di zaman Nabi diajarkan. Sahabat cukup melihat gawian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan kelakuan Nabi yang syariat dinamakan fikih, diambil istinbat hukumnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada mengatakan fikih itu kada aja bid'ah di zaman Nabi kada, emang kada. Di zaman Nabi kada, Nabi mengajarkan rukun Islam ada 13 kada, emang kada. Cuma rukun 13 itu di dalam rukun sembahyang diambil daripada kelakuan Nabi SAW di dalam melaksanakan sholat. Dilihat oleh sahabat, lalu diambil hukum oleh para imam-imam mujtahid. Jadi bahari sahabat itu cukup melihat Nabi. Mereka bertauhid kepada Allah dengan melihat bagaimana ma'rifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah hadis ini masuk maknanya di dalam 2 kalimah ini, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan adalah makna 2 kalimah ini masuk ia di dalam 1 kalimat, yaitu La ilaha illallah. Dan adalah dzikir La ilaha illallah itu masuk di dalam dzikir Allah. Dan adalah dzikir ini masuk ia di dalam huwa. Hu biasanya dimatikan wawunya. Kadang huwa ada. Hu. Nah, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk di dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah masuk di dalam kalimah Allah. Maka ada Allah, ada Allahu. Baik guru kita zikir tauhid yang sering dibaca di majelis roboh itu ba'dal asar, setelah asar, dan setelah sholat subuh, zikir tauhid susunan Al-Habib Umar bin Abdurrahman At-Taus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Pernah juga dibaca Allahu Allah, Allahu Allah, senapas. Allahu Allah, Allahu Allah, nafas 4 tuh. Allahu Allah, Allah Allah 6 kali 24, lalu terakhir Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tambahan lagi 5 kali. Itu tarekah atau siyah. Biasanya dibaca ba'da subuh dan setelah asar. Ada lagi yang sering dibaca juga tarekah idrusiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, salah nafas tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 12, berarti 24. Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, salah nafas saat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. 12, 24 juga. Hanya sekali nafas. Berapa? 12. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Itu tarekah idrusiyah. Nah, kita baca ba'da salah tarekah Ahmadiyah atau Idrisiyah. Yang tadi kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada nawasi'ahu wa illallah 3 kali. Ada riwayat 4 kali. Al-Habib Ahmad Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Hasani, lalu dinamai tarekah Ahmadiyah Idrisiyah. Bisa Ahmadiyah, bisa Idrisiyah. Nah, itu sanatnya ada guru-guru kita. Jadi mengamalkan itu sudah jaka bahasa kita tuh termasuk kita melestarikan amalan perguruan. Karena mandatnya seorang guru itu ada di dalam wiritan amalan ijazah beliau atau amalan yang sering dibaca oleh sidin. Jangan dientengakan, walaupun sedikit, walaupun biasa, amalan yang diberikan oleh guru itu ada manfaat. Dulu kisah Al-Habib, murid salah satu wali kutub, Al-Habib Abu Bakar Ad-Dami. Nah, Abu Bakar Ad-Dami ini bisi murid. Tatkala itu muridnya ini meninggal dunia. Mungkin beberapa kali sudah kita kisahkan. Tatkala meninggal dunia, dalam kubur didatangi Munkar Nakir. Tatkala Munkar Nakir datang, lalu hendak bertakun meromuka. Karena memang tugas Munkar Nakir menanyai orang yang baru meninggal di dalam kuburnya. Lalu hendak menakuni Munkar Nakir, ujar si fulan ini hendak dulu. Yang gak dekat, halo ulun. Jadi Munkar Nakir siapa ikam nih? Ulun ini murid wali kutub Al-Habib Abu Bakar Ad-Dami, Sohibul Laban. Oh, kami tahu juga Munkar Nakir. Guru ikam itu wali besar. Mulai sebelum lahir sudah diberikan isyarat, diberikan kabar gembira oleh wali-wali di zamannya. Mama saja lagi bujang, ikam ini dalam perutmu nanti ikam akan melahirkan seorang wali besar. Masih bujangan mama sendiri. Sampai hamilnya pun sudah diberikan kabar gembira, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya di dalam rahimmu adalah seorang wali yang besar. Ujar Munkar Nakir, kami kenal dengan gurumu, wali minal aulia. Bahkan terkadang wali-wali yang masih hidup minta syafaat kepada beliau. Kemudian ujar Munkar Nakir, amun ikam neh bujur
murid guru Ikam Habib Abu Bakar Adani Sahibul Laban, Ikam pasti tahu apa saja amalan nang dibaca sidin, nang beliau susun kah, atau amalan karangan sidin kah, atau amalan nang kada pernah sidin tinggalkan kah. Ikam pasti tahu kalau Ikam bujur murid sidin. Kayak itu kalau kita, aku murid guru si murid itu pasti tahu apa aja yang dikerjakan gurunya, amalan apa aja yang diamalkan sidin, di majelis kitab apa, wiritan apa yang dibaca oleh sidin, yang tidak pernah beliau tinggalkan, yang beliau selalu istiqomah mengamalkannya. Saking takutannya kan diingat napa yang diamalkan gurunya. Nah, Jamukar Nakir ini bekaku-kaku aja ini mengakui murid seorang wali. Ringkas kata dalam kitab tersebut, dalam kisah itu hendak dipukul sudah. Ya bahasa kita ini mencatok menemburakan aja lagi. Tahun pencatok geda gitu. Sekalinya keingatan satu bait syair amalan yang disusun oleh gurunya, yaitu apa? Wa dzikrul aidu sil qutbi ajla anil qalbi sada lisadiqina. Satu bait syair aja apa? Kadang berataan bait syairnya itu kurang lebih 20-an lah. Nah, mungkin sering pernah kalian dulu mendengar, Ilahi nas'al bil ismil a'zam wajahil mustafa farij alaina bi bismillahi maulana tadaina wa nahmaduhu ala na'mat fina. Di ujung-ujungnya wa dzikrul aidu silbut bi ajla anis sada lil qalb anis sada anil qalbi sada lisadiqina. Akhirnya si fulan ini selamat daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Kan ditakuni mungkar nakir gara-gara hafal satu bait qasidah yang disusun oleh gurunya. Al Habib Ali Sahibul Maulid tidak pernah meninggalkan wiritan ini di dalam wiritan beliau. Maka salafun salih khususnya Habib Umar bin Hafiz menganjurkan itu qasidah dibaca hatta qabla subuh, waktu sahur kah, waktu nang ba'da tahajud kah, tengah malam, itu bagus dibaca. Nah, ada kawat malam baru bila kah ada sehari itu ada dibaca. Itu bagus kata Habib Ali Sahibul Maulid. Nah, jadi amalan peguruan itu luar biasa. Dan ini nang bisa masih mengonekakan kita lawan guru. Sidin sudah meninggal, ada amalan sidin nang sidin susun kita baca, berarti kita masih connect dengan beliau. Tapi kalau amalan-amalan sidin kan dibaca lagi, laksanya sinyal itu ada lagi. Ada sinyal kayak banyak hubungan. Nah, sinyalnya kan ada. Dan adalah dikir ini masuk ia di dalam dikir hak. Nah, hak ini ada yang mengatakan dikir jat dalam satu kitab. Dikir jat ada hak. Dan adalah dikir ini masuk ia di dalam dikir hayyun, hay. Allah hay. Ya Allah hay. Zikir biasanya kita kalau kita mengatakan ya Allah hay. Ya Allah yang hidup. Zikir kita menang kada tahu ya Allah hay. Nah, ini begini. Ada kalau kita ya Allah hay. Zikir. Dan adalah zikir ini masuk ia dalam zikir qayyum. Dan zikir ini masuk dalam zikir qahar. Dan dalam zikir qahar ini yaitu zikir orang yang arifin, yaitu zikir kutub, yakni zikir aulia yang telah sampai kepada martabat kutub, seperti yang disebutkan oleh Syekh Hadaz Zaman Sayyidi Syekh Muhammad Salman rahimahullah di dalam risalatnya pada bicara Ismul Qahhar. Jarang kita baca nih, karena makom kita nih, kita cukup gitu saja terus dikasih itu aja kita. Maka rujuk olehmu ikam talaahi padanya itu jika engkau berkehendak akan kenyataan Ismul Qahhar ini, wallahu alam. Dan lagi ketahui olehmu bahwasanya adalah bagi orang yang menjalani
ahli sufi itu yang mengamalkan zikir yang 7 itu yaitu 7 napas, 7 nafsu. Pertama an-nafsul ammarah bisu namanya. Maka seyoginya bagi orang yang dalam nafsul ammarah ini membanyakkan zikir la ilaha illallah itu seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai segala orang yang mukmin, sebut olehmu akan Allah Ta'ala dengan sebutan yang banyak dan ucap olehmu akan tasbih pada pagi-pagi dan petang. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam mentafsirkan ayat ini, ay bil laili wan nahar wa fil barri wal bahri was safar wal hadar wal faqri wal ghina wal marad was sihah as-sirri wal alaniyah. Banyakkan olehmu akan zikir Allah, akan zikrullah Ta'ala dalam malam dan siang, dan di darat dan di laut, dan di dalam perjalanan dan di dalam mukim, dan di dalam fakir dan di dalam kaya, dan di dalam sakit dan di dalam sembuh, dan dalam sembunyi dan dalam hadapan orang banyak. Dan lagi firman Allah Ta'ala, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka bila selesai kamu daripada sembahyang, maka sebut olehmu akan Allah Ta'ala padahal kamu berdiri, dan padahal kamu duduk, dan padahal kamu berbaring atas dua lambungmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikrillah hatta yaqulu annahu majnun. Banyakkan olehmu menyebut Allah Ta'ala hingga mengata oleh orang itu bahwasanya ia gila. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikrullah hatta yaqulu munafiqun innakum mura'un. Banyakkan olehmu menyebut akan dzikrullah Ta'ala hingga mengata oleh orang yang munafik itu bahwasanya kamu itu riya jua. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara dzikrullah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa banyakkan menyebut akan Allah Ta'ala, maka sungguhnya lepas ia daripada sifat munafik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara dzikrullah ahabbahullah. Barang siapa banyakkan menyebut akan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dikasihi orang itu oleh Allah. Dan lagi adalah hadis Nabi SAW yang menyebutkan kelebihan orang yang banyakkan zikrullah Ta'ala itu seperti yang tersebut dahulu itu. Kedua, an-nafsul lawamah namanya. Maka seyoginya bagi orang yang salik dalam nafsul lawamah ini membanyakkan zikir Allah, Allah, Allah. Itu amalan. Kalau nang zikir ammarah bisu tadi, yang kita la ilaha illallah itu juga zikir umum ngerti. Nah, kalau orang nang sudah nafsunya lawamah, banyaki zikirnya Allah, Allah, Allah. Ketiga, an-nafsul mulhimah atau mulhamah namanya. Maka sebenarnya bagi orang yang salik dalam nafsul mulhamah ini membanyakkan zikir hu. Keempat, an-nafsul mutmainnah. Maka seyoginya orang yang dalam mutmainnah membanyakkan zikir hak. Dan adalah nafsul mutmainnah ini yaitu hinggaan orang yang salik dan permulaan bagi orang yang arifin. Kelima, an-nafsul radiyah namanya. Dan di dalam zikir orang yang dalam nafsul radiyah ini hayyun. Keenam, an-nafsul mardiyah namanya. Dan zikir orang yang dalam nafsul mardiyah ini qayyum. Ketujuh, an-nafsul kamilah namanya. Dan ada zikir orang yang dalam nafsul kamilah ini qahar. Dan inilah kesempurnaan orang yang arifin billah, dan inilah martabat al-insanul kamil. Dan adalah martabat ma'rifat akan Allah Ta'ala itu 7 martabat. Nah, di sini dikisahkan martabat 7. Lain sifat 7, ada sifat 7, ada martabat 7. Pertama, martabat yang pertama ahadiyah namanya. Ahadiyah, yaitu ibarat daripada wujud zat Allah Ta'ala yang wajibul wujudul ghaniyul mutlaq. Martabat yang kedua, martabat wahidah atau wahdah. Ada dalam satu riwayat wahidah atau wahdah. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Dan yaitu ibarat daripada wujud zat Allah Ta'ala dan sifatnya yang ijmali. Dan dinamakan akan dia at-ta'ayyunul awal, dan dinamakan pula hakikat Muhammad. Nah, kisah orang ngajar Nur Muhammad nih. Martabat yang ketiga, ta'ayyunul awal. Kalau ahadiyah tadi belum ada alam, seperti titik. Maka saya seman di dalam tawassulat samaniyahnya binuqtatid dairatil musyirah liwahdatil madahiril katsirah. Bi awwalil barizil wujudi min alamil ghaibi ila syuhudi. Biasanya dibaca Allahu ya Allahu ya Allahu ya maja'al qasidi ya gausahu nad'uka muqarrina bi sifati bi madharil
asma bi sirri dzati bi siri tamsi bil amai bi kanzikal makhfi bil habai bi awwalil barizil wujudi min alamil ghaibi ila syuhudi bi nuqtatid dairatil musyirah li wahdatil madahir kasirah. Jadi ahadiyah itu laksana titik, titik. Belum ada alam. Masih tunggal zat Allah. Lalu Allah ini hendak bernampak. Jaka bahasa kita dalam hadis kursi, kuntu kanzan makhfiyan la a'raf. Aku laksana perbendaharaan yang tersembunyi, tidak ada yang mengenal aku. Aku ini patakan yang tersembunyi, tidak ada yang bisa mengenal aku. Fa ahbabtu an u'rafa, maka aku ingin dikenal oleh orang. Fa khalaqtul khalqa, karena aku ingin dikenal oleh orang, maka aku jadikan makhluk. Siapa makhluk yang pertama dijadikan? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khalaqtul khalqa liya'rifuni, supaya mereka mengenal aku. Pabi arafuni, maka dengan aku, ujar Tuhan, mereka mengenal akan aku. Maka dalam riwayat araftu rabbi bi rabbi, kata ulama, aku mengenal Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku. Ini orang jalan tauhid. Kalau orang jalan nur, pabi bi-nya itu kalau di dalam hitungan abjad bi 2 toh, ba lawan ya. Hurufnya ba sekian, ya sekian. Nah, dihitung ba lawan ya tadi sama jumlahnya dengan huruf mim hak mim dal Muhammad. Maka kata ulama nang di jalan tarekah Nur Muhammad, pabi arafuni ay pabi Muhammadin arafuni, maka dengan Muhammad lah mereka mengenal aku. Nah, ini tarekat yang sempurna, jalan yang sempurna. Dengan Rasulullah tadilah hamba Allah ini bisa mengenal Allah. Nah, jalan situ kalau orang tarekat Nur Muhammad. Nah, jadi martabat yang kedua wahidiyah ini menampak dari titik tadi lalu bulat. Nah, kalau di dalam kitab tuh diumpamakan burung bulat. Nah, bulatan yang pertama ini adalah Nur Muhammad. Maka hakikat Nur, hakikat Muhammad. Martabat yang ketiga, martabat wahidiyah namanya, yaitu ibarat daripada wujud zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang tafsili, dan dinamakan akan dia at-ta'ayyun tsani, ta'yin yang kedua, nampak yang kedua. Yang pertama kenampakan Allah adalah wujud Muhammad. Kemudian ta'yinul awal dia apa dinamai? Ta'yin tsani dan a'yan tsabitah, dan dinamakan pula hakikatul insan. Nah, ini kisahkan ini temuntak hakikatul insan. Hakikat insan bukan kita nenek lah, bukan kita nenek. Lalu dengan sebab itu tadi hakikatul insan, martabat yang keempat martabat alamul arwah, dan dinamakan akan dia ruh Muhammad dan ruhul arwah. Nah, tadi hakikat Muhammad, insanul kamil, hakikatul insan. Kemudian ruh, martabat alamul arwah, dinamakan akan dia ruh Muhammad dan ruhul arwah. Dan inilah yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu ya Jabir nuru nabi kamin nuri. Nah, hakikat Muhammadiyah dari zat Allah, dari nur zat Allah. Alam semesta, nur Muhammad terbit daripada Muhammad. Maka ini nih, alam semesta ini jikalau ada cahaya, ada nampak alam. Bakadam kita pinandulah. Dengan sebab ada wujud Muhammad, lah ini lampu itu Muhammadnya, cahaya itu laksana Nur Muhammadnya. Ada cahaya Nur Muhammad, nampaklah alam.
Nah, kamu lagi nungkat dalam kau lagi ya. Di mana kita nih? Kada kau membedakan di mana nih? Bakadang. Kada nampak alam. Kada nampak si A si B. Nah, dengan cahaya tadi ada yang bernama Nur Muhammad, nampaklah alam semesta. Nah, permulaan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu, hai Jabir, nur nabimu daripada nurnya, yakni daripada nur kudrat Allah Ta'ala. Martabat yang kelima, martabat alamul misal, namanya itu ibarat daripada perceraian ruh Muhammad itu. Nah, cahaya, setelah ada cahaya ditimbulkan oleh cahaya alam, lalu ada dinding masjid, ada lantai masjid, ada karpet. Alamul misal. Martabat yang keenam, martabat alamul ajsam namanya, yaitu ibarat daripada segala jisim yang kasar. Dan dinamakan pula akan alamul ajsam ini alamul muluk dan alamul syahadah, alam yang nampak. Adapun alamul arwah dan alamul misal ini namakan akan dia alamul malakut dan alamul ghaib. Adapun martabat wahdah dan martabat wahidiyah itu yaitu namakan akan dia alamul jabarut, yaitu ibarat daripada makrifat akan segala asma Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Adapun martabat ahadiyah itu maka dinamakan akan dia alamul lahud, yaitu ibarat daripada makrifat akan zat Allah Ta'ala yang wajibil wujud, wallahu a'lam. Dan adalah kenyataan martabat yang 7 ini telah pakir sebutkan akan dia itu di dalam rubuh yang ketiga daripada kitab ini. Maka rujuk olehmu jika engkau berkehendak kenyataannya dengan ilmul yakin. Adapun jika engkau berkehendak akan ma'rifat kenyataannya dengan ilmul yakin dan hakul yakin, maka itu bersungguh-sungguh engkau mengamalkan tarekat ahli sufi ini, niscaya engkau sampai kepada ma'rifat akan ma'rifat yang sebenar-benarnya dengan ilmul yakin itu. Dan sebenar-benar tarekat ahli sufi pada akhir zaman ini yaitu tarekat syekh kita, Syekh Muhammad Seman Qutbul Aulia rahimahullah pada zaman ini. Maka bila ambil olehmu akan tarekat syekh kita ini daripada tilmid-tilmidnya, murid-muridnya yang telah sampai mereka itu kepada martabat mursyid dan muslik yang masyhur pada zaman ini, maka mengisyaratkan ia akan muridnya itu, dan amalkan olehmu dengan sungguh-sungguh akan tarekah ini, bisa sampai engkau kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, yang dengan dia itu jadi baik kesudahan matimu itu, seperti kata Syekh kita Syekh Muhammad Seman rahimahullah, man akhadha anni fala budda an tajibahu yadul inayah walau indal mamat wa tahsuna khatimatu yakun min ahli sa'adah. Barang siapa mengambil akan tarekat daripadaku serta benar ia mengambil akan dia, maka tak dapat tiada bahwa menghela akan dia oleh tangan pertolongan daripada Allah Ta'ala hingga sampai ia kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, dan jikalau pada ketika hampir mati sekalipun, dan dengan dia jadi baik kesudahan matinya itu, dan adalah ia daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan dapat bahagia dalam akhirat dan dalam syurga. Dan lagi kata syekh kita itu rahimahullah, man akhadha tariqati bisiti fa huwa fid dunya ka himayati wa fil akhirah fi syafaati. Barang siapa mengambil ia akan tarekatku ini dengan benar, ia mengambil akan dia, maka adalah ia di dalam dunia ini dalam peliharaanku, dan adalah ia di dalam akhirat ini dalam syafaatku. Ana fid dunya ahmi muridi ila ata wa fil uqba lahu ana syafi'u. Ya Syekhana ya Seman ya, ana fid dunya ahmi muridi ila ata wa fil uqba lahu ana syafi'u. Ahbabuna fillah qaumun baqau billah wa aqsamu billah. Allah Syekh Seman waliullah. Ana fid dunya ahmi, aku menjaga di dunia nih, muridi akan murid-muridku, ida ata bila datang kepadaku, wa fil ukhba dan di akhirat kena ana lahu syafi'u, aku beri syafaat kepada mereka. Maka itu orang-orang dulu di zaman zaman menakib beliau, orang kesusahan, murid sidin bekiau datang. Padahal sidin di Madinah, orang karam di daerah laut napa itu,
dari Swiss dia hendak pergi haji bekiau lawan sidin datang sidin diikung ke laut situ menolongi orang ada kekaraman hendak dirampok orang datang menolongi murid-murid sidin nang bekiau tadi adalah orang ada hubungan dengan sidin mungkin kita ada hubungan dah dapat dibari dah dapat didatangi dan orang-orang yang seperti ini setiap zaman itu ada, bukan hanya di zaman seseman, di zaman kita pun ada. Cuman kita kada tahu siapa, di mana. Bukan di zaman seseman aja. Syekh Qadir Jailani bahari datang, Habib Ali bahari datang, Habib Hamid Basiri, ya Allah bahari. Nah, sini bertimba hari hujan. Nang di pantai Kubah itu bari ada kalau pahan rambai bari itu. Nah, bertimba sih menimbai menimbai sungai aja kalau ditimbai. Nah, di orang lain-lain nah. Kada berapa hari datang orang datang mana rumah Habib. Orang bab yang situ. Alhamdulillah aku semalam ditolongi Sidin. Sidin datang menolongi aku karam di lautan, hendak karam di ditolongi Sidin. Oh, jurang cucuk kayak Sidin bertimba di sungai. Kan ada di zaman seseman. Apa di zaman kita? Ada tahu saya. Kadang alupang batas seseman aja bari kan. Setiap zaman ada. Cuma orang-orang yang seperti itu di zaman-zaman wah ini bersembunyi. Sehingga kita banyak kada tahu siapa. Memang kada berataan wali nang babakom kayak itu al-ghaus ataupun dinamakan ahli darat atau ahli tasrif. Jangan kena guruku wali dan aku kiau kada datang sidin ada wali sama lain nya ada tugas-tugasnya. Jangan dipadahan kada wali kada datang bisa diwasilin wali seorang nama kiau salah. Seorang nama kiau salah. Jadi ada kita dasar datang ikung kita melihat ya julun lagi ulun diam di laut atau di daerah laut lah di kampung dulu apabila wayahan peribut nang kayak ini lah orang baca menakib saya senang tuh pian bilang sehari ini ada 4-5 kalau wayah peribut tang hari kena bahasar batang hari kena jam sekian bahasar kena ada meniau kena maghrib mbak Isa 2 kali kayak orang laos nah pegang dulu pinaran anu ya anak karam aku di lautan ya beki orang seseman alhamdulillah kada jadi karam dulu melihatlah laut sesemannya kada panggil. Nah di zaman bahari di zaman Datuk Lampayan masih zaman sini beki datang kenapa ya belum jadi kada datang wah ini kita beki laut seseman kita beki Syekh Qadir Jailani kenapa kada datang diikut tapi ditolong Tuhan juga karam kada jadi kesusahan ini ditolongi Allah. Kenapa kada datang? Kada ikut? Karena siku sudah di alam barzakh. Kita nih kada melihat. Dan lagi ujar sidin bapak bekiaulan aku. Ikam nih kada ada hubungan dengan aku. Aku nih sejaman lawan Datuk Lampayan. Cari orang yang di zaman ikam pulang ngajak bahasa kita mun hendak nang hadir iko. Kau ini menolongi tapi sidin datang cuma kita kada melihat. Kenapa? Sidin di alam barzakh. Orang yang bisa menembus makom barzakh itu sudah luar biasa. Berapa hijab yang harus dia lewati. Kau alam barzakh itu nama menembus. Mereka di alam barzakh orang sudah meninggal. Kawa kita masih di alam dunia ini, kawa menembus itu. Kawa didatangi melihat itu luar biasa sudah. Berapa nafsu-nafsu yang harus hilang. Amarah bisu, lawamah, ini sudah hilang mulhimah. Bisa sampai nang mardiyah gitu tadi. Nah jadi mereka wali, semua wali gaus di zaman kita ada wali gaus. Aku bagi yang guruku jarang sidin mungkin belum mencapai makom itu. Bisa jual makom itu sorong ini tadi salah. Ujar guru bahari apa? Kesalahan ada pada televisi Anda. TV seorang nggak rusak, dan TV orang bagus saya hadir ya orang cuma seorang ada melihat.
dengan sebab dosa kah, dengan sebab macam-macam ya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan memandanglah akan kami oleh Allah Ta'ala, dan ialah sebaik-baik tempat kami berpegang, dan tiada daya daripada menjauhkan maksiat, dan tiada upaya dalam kuat berbuat ibadah kepadanya melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsiran daiman ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga memberi rahmat Allah Ta'ala atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW dan atas keluarganya dan atas sahabatnya itu, dan memberi sejahtera Allah Ta'ala akan penghulu kita Muhammad SAW dan akan keluarganya dan segala sahabatnya, akan sejahtera yang senantiasa hingga hari kiamat. Dan segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian alam ini. Ukan al-faraq min tarjamati hadzal kitab al-musamma bi sayri salikin ila ibadati rabbil alamin lailatul ahad 20 min syahr Ramadan al-mubarak sanah 1203 fi baladi sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ala yadil fakir ila Allah Ta'ala Abdus Samad al-Jawi al-Falembani asy-Syafi'i al-Asy'ari as-Sufi tilmid qutbiz zaman walillah bil ilfan Sayyid Syekh Muhammad Salman al-Qadiri al-Khalwati al-Madani nafa'allahu bihi wal muslimin. Dan telah selesai dalam menerjemahkan kitab yang bernama Sayyidus Salikin ini pada malam Ahad pada 20 hari bulan Ramadan yang mubarak pada tahun 1203 tahun daripada hijrah Nabi SAW dalam negeri Taif, yaitu negeri Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada selesai ini di atas tangan al-fakir ilallah Ta'ala, yaitu Abdul Samad al-Jawi al-Falembani asy-Syafi'i madhabnya, al-Asy'ari i'tiqadnya, ahli sufi tariqahnya, yaitu murid kutub pada zaman ini, yaitu wali Allah yang punya ma'rifat Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, yaitu Sayyid Syekh Muhammad Salman al-Qadiri al-Khalwati al-Madani. Mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala dengan dia akan kami dan akan segala muslimin, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa khtim lana bil khairat ya karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita mengkhatamkan kitab Sayyidus Salikin. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan yang Allah berikan kepada muallifnya, kepada Syekh Abdul Somad Al-Falembani, dan dengan berkah guru-gurunya Qutbuz Zaman Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa ikhwanih wa usulihim wa furu'ihim. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mampu mengamalkan apa-apa yang tersebut di dalam kitab ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita bertahlil sedikit mahadiyahi muallif. Abdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala abdika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Khususan ila al-Malik Syabdul Samad al-Falembani wa usulih wa furu'ahim wa bitalami masyarakat wa ikhwanihim an natakasham rahmah wal maghfirah wa darajatin bil jannah yanfa'un bi asrarihim anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah yarzuquna mahabbatahu ma yatawafana ala millati mishuna ya Allah bi zumratin min ghairi sa'atin adam bi sunnah hadratin nabi. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh alladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi 'alama ma bayna aydihim wa khalfahum la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima yasha' sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab
من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلى وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين صلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل عظما عليها أنت خير وارث اللهم وصل وأهدي ولتقبل ما قرانا وما عملنا من أمر الخيرات بهذا المسجد المبارك هدية إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقل نصحوا القرب والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أبي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين ثم إلى طلبة العلم المجتهدين مقلدين بالدين والأولياء والشهداء والسلام إلى آبائنا وأمهاتنا والدينا وأزواجنا جلنا جلتنا ومن أمتنا خلنا خلاتنا دلقوا علينا أستاذنا مشايخنا جميع المسلمين وسمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المؤلف شيخ عبد الصمد البلمباني وأصوله وفرم شيخه شيخ محمد بن عبد الكريم الزمن المداني وإخوانه وصحابته خصوصا محمد أشهد بن عبد الله بن البنجري وشيخ محمد يوسف بن شمال أشهد البنجري وشيخ أبو الدين بن شمال أشهد البنجري وشيخ محمد ناوي بن عمر البندر وشيخ جلن أسلم وشيخ بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شرواني عبد البنجري وشيخ جسمان موليا وشيخ محمد أمين بدل عبد الحفيظ بدلي ثم إلى روح سياس بن عيسى الفنس محمد بن علوي المالكي أصولهم وفروعهم أعوذ الله وسبحانك من إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم وثواهم وأكرم نزلهم سيما دخلهم اللهم اجعل فداءهم من النار فكأنهم من حجابا لهم من النار اللهم أمدنا يا الله بأمدادهم والحطنا من الحوضات وعين علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم على الدين ودين الآخرة يا مولانا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنا قد استودعناك علم ما علمتنا أو ما قرأناه من كتاب سير السالكين وما طلعناه وما سمعناه فارد إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسنه يا مولانا يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله tobat orang